Ya, Mbak Soleha ya, Mbak Aila. Assalamualaikum Mbak Feve ya, Mbak Yeyen, Mbak Soleha, Mbak Ilman ya. Assalamualaikum Mbak Tia, Mbak Neni, Mbak Ibunda ya. Assalamualaikum Mbak Vina ya. Oke Mbak Yerni ya, Mbak Dedes. Assalamualaikum Mbak Alia, Mbak Enda ya. Oke, gimana kabarnya Pak Ifman, Mbak Bu Wiwi, Mbak Sofi? Alhamdulillah aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Lili ya, Mbak User ya. Assalamualaikum Mbak Tia, Mbak Caci, Mbak Ratu ya. Oke, sehat selalu ya guys. Aman semua di sana ya. Bismillah ya. Aku siapin dulu ya. Bismillah. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, bentar ya. Oke, nah aman ya guys, bismillah ya. Kita doa dulu bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap ya Mbak Tia, Mbak Dasini ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Bunda Liza ya, Mbak Yeyen, Mbak Soleha ya. Oke, Mbak Love, Love pula namanya. Oke, siap ya. Nah, sebentar ya, aku sematkan dulu doanya. Oke, kok aku loading apakah, di tempat teman-teman aman? Kok aku loading apakah di tempat teman-teman aman? Aman ya guys? Siap. Dah yuk kita mulai, yang mau nanya, teman-teman boleh bertanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Aman ya? Siap ya. Oke, pagi-pagi Mbak Dewinta, Mbak Saiba ya. Siap Mbak Teguh ya, Mbak Tia, Mbak Soleha, Mbak Yarni ya. Oke, nah kemarin, aku memang ada lihat video guys tentang sholat nisfu Sya'ban. Dengan sadar aku sampaikan bahwa tidak ada sholat nisfu Sya'ban ya guys, yang ada adalah memperbanyak sholat di malam nisfu Sya'ban. Bahkan di hari nisfu Sya'bannya boleh. Ya entahkah teman-teman sholat taubat, entahkah sholat hajat, ya entahkah sholat tahajud dan seterusnya. Oke, nah oke, nah aku mulai boleh? Aku mulai aja ya guys, belajar pagi-pagi ya guys, ini lebih pinter dibanding anak kuliah. Anak kuliah belajar jam 9 guys, nah kita belajar subuh-subuh ya. Dan lebih hebatnya lagi sambil nyapu ya, sambil cuci piring, kan lebih hebat cuy. Nah ada orang belajar sambil kayak gitu ya kan. Ustazah, qabliyah subuh lalu salam langsung sholat subuh nggak apa-apa. Nanti doanya ba'dal maktubah setelah sholat subuh juga nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, ya. Wasilah itu diucapkan sebelum atau sesudah amalan. Oh iya ya, oke, dibaca sebelum amalan. Jadi gini, ya Allah saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini panjanglah usia saya, berkala usia saya. Lalu Yasinnya dibaca. Ya Allah saya baca Yasin, dengan Yasin ini jauhkan saya dari musibah dan bala. Yasinnya dibaca. Kalau ada uang lembar di saku sama ikat rambut yang bukan dari karet besi, DLL, maksudnya gimana Mbak? Kalau suami kalau marah-marah sering ngusir istri dan menghina istri itu hukumnya gimana? Apapun yang menyakiti itu berdosa. Mengusir istri berarti bagian dari talak kinayah. Bilang sama suaminya ya bahwa tahanlah amarah tuh bang, kalau abang usir aku kita cerai loh gitu ya. Ustazah, hari Senin saya mau puasa ganti dan puasa Selasa, lanjutnya puasa nisfu Sya'ban, boleh ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, gimana hukumnya jika belum bisa mengkodo puasa? Saya punya bayi, ya boleh fidyah aja ya. Kalau nggak sanggup kodo karena menyusui, boleh fidyah ya. Dengan cara memberi makan sekitar 1,4 kilogram beras per harinya. Feng Shui itu bukan ajaran agama Islam, nggak boleh ya Mbak. Mau tanya, saya dulu ada utang pincol tapi nggak bisa saya lunasi. Coba ganti dengan sedekah pokoknya aja, oke? Ustazah, batas sholat taraweh kapan? Azan subuh. Jadi kalau teman-teman sholatnya di rumah, punya bayi nggak bisa ke masjid, bisa sholat taraweh maksimal adalah azan subuh ya teman-teman ya. Azan subuh teman-teman, batas taraweh adalah
adalah azan subuh. Jadi kalau mau sholat tarawehnya di rumah itu bisa banget ya dengan cara 2222. Caranya kayak sholat subuh aja ya. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah kemudian 2 rakaat kayak sholat subuh salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan selama 4 kali sebanyak 4 kali dan boleh dipencar. Misalnya habis isya 2 rakaat, tengah malam 2 rakaat, pokoknya minimal 8 kali ya. Ustazah puasa Yaumul Bid kapan? Puasa Yaumul Bid itu tanggal 1 ya, tanggal 1 Februari besok ya. Besok iya besok guys ya aku buat stiker dulu ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Nah besok dan lusa itu puasa Yaumul Bid. Sebentar ya guys, bentar ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Nah, kemudian lusa Yaumul Bid juga, lusa besoknya lagi adalah puasa nisfu Sya'ban. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah berdoa pakai kata semoga? Nggak masalah, teman-teman. Ya, boleh kok, Rasulullah itu banyak kok doa-doanya yang pakai kata semoga ya. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, semoga ya, semoga kota ini menjadi kota yang aman. Aku yakin teman-teman tuh suka lihat video-video yang aneh-aneh gitu loh guys. Tadi subuh aku baru lihat cara berdoa yang salah kata dia ya. Cara berdoa yang salah kata dia. Teman-teman fokus ya, fokus dengerin aku nih penting. Dia bilang begini, ini doa yang salah. Ya Allah, semoga besok aku bisa dapat rezeki. Ya Allah, besok semoga aku besok bayar hutang. Katanya itu salah. Katanya dia balik, ya Allah, ya Allah, besok itu aku bisa bayar hutang, ya Allah, hutangku udah lunas, ya Allah, aku udah umroh. Dia bayangkan dia lagi umroh. Itu dua bab yang berbeda guys. Yang pertama yang doa, yang kedua afirmasi itu beda. Ya, jadi afirmasi boleh, doa boleh. Aku jelaskan pelan-pelan sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Contoh, ya Allah saya pengen dapat kerjaan. Ya Allah saya pengen dapat rezeki. Ya Allah saya pengen dapat rezeki. Ya Allah saya pengen dapat lunas hutang. Itu doa. Enggak apa-apa kayak gitu. Itu namanya doa. Tapi kalau kita afirmasi ya, kita bayangkan kita lagi umroh, kita bayangkan kita lagi udah lunas hutang, kita bayangkan kita itu udah jadi masuk kerja, udah kita bayangkan kita itu mengelilingi Ka'bah, itu afirmasi bukan doa. Dua-duanya boleh gitu loh. Jadi bukan berarti afirmasi boleh, doa nggak boleh. Jadi dua-duanya itu boleh. Doa itu tujuannya adalah berharap, afirmasi itu tujuannya berbaik sangka kepada Allah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah puasa Yaumul Bid mulai besok hari Selasa. Besok puasa Yaumul Bid ya. Ustazah puasa nisfu Sya'ban kapan? Nanti tanggal 3 Februari. Besok dan lusa itu Yaumul Bid, tanggal 3-nya nisfu Sya'ban ya. Kalau udah puasa Yaumul Bid, nisfu Sya'ban juga Zah? Iya dong, kalau bisa tiga-tiganya. Kalau nggak mampu ya minimal nisfu Sya'ban aja tanggal 3. Itu lebih besar pahalanya ya. Ustazah, apakah diharuskan ziarah kubur menjelang Ramadan? Tentu tidak. Itu cuma budaya. Ziarah kubur itu kapanpun bisa. Puasa Daud sampai kapan? Puasa Daud itu nggak ada batas sepanjang usia. Kalau mau masih bisa ya. Ustazah, oke. Nah puasa Daud itu terserah kita mau sampai kapan ya Mbak. Ustazah, saya masih ada kodo, oke. Tapi saya sedang pengobatan wasir selama 3 minggu ini. Gimana ya Mbak boleh bayar fidyah 1,4 kilogram beras per berapa banyak Mbak nggak berpuasa ya. Ustazah, oke, makasih ya Ustazah, soalnya di TikTok suka aneh-aneh nggak boleh berdoa pakai kata-kata semoga. Boleh, semoga itu doa. Ya, tapi kalau kita membayangkan udah kita dapat sesuatu itu afirmasi namanya Mbak. Ya, nah lah doa pakai bahasa Arab semoga semua kok. Robbi ja'al Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah karuniakan kepada itu kan semoga. Semoga itu kan artinya kalimat harap, Mbak. Ya. Ustazah, teman-teman hati-hati ya kalau lihat video yang beredar ya. Ustazah, kalau udah taraweh apa udah nggak tahajud lagi? Ya salah lah. Taraweh dan tahajud dua sholat yang berbeda ya. Lakukanlah tahajud dan taraweh, oke?
Ustazah, Yaumul Bid itu tanggal berapa? Besok puasa Yaumul Bid. Besok dan lusa Yaumul Bid ya. Nanti di tanggal 3 kita puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak baca Yasin di HP aja ya? Oke, gitu ya. Siap Mbak Suji ya. Ustazah, kalau kita tidak mampu bayar fidyah, apa solusinya? Ganti tahun depan tapi kena denda lagi fidyah. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Bagaimana supaya doa cepat terkabul? Doa di tempat-tempat mustajab, contoh saat hujan lebat, ya, saat petir berbunyi, ya, kemudian antara azan dan iqomah, kemudian di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya, kemudian kita bisa berdoa saat dalam kondisi nanti di malam nisfu Sya'ban, itu semua doa-doa kita sangat mustajab ya. Dan harus yakin doa itu dikabulkan. Jangan nggak yakin, kalau nggak yakin berarti kita berburuk sangka kepada Allah, oke? Ustazah, oke. Sebentar ya, bayar fidyah bisa diganti uang nggak? Sebenarnya dalam Al-Quran fafidyatun to'am, lebih baik dalam bentuk makanan. Cuman dalam belakangan Imam Hanafi mengatakan boleh pakai uang. Baru datang pendapat itu belakangan semasa hidupnya Imam Abu Hanifah. Tapi berarti boleh ya Mbak? Oke, karena kalau dalam Al-Quran pakai makanan Mbak, fafidiyatun to'amu miskin ya, membelikan beras makanan gitu kan. Ustazah, kapan batas mengkodo puasa Ramadan? Teman-teman sekali-sekali lihat video aku ya. Di video aku itu udah banyak banget penjelasan tentang ini semuanya. Kalau ada waktu boleh scroll videonya ya. Nah, batas puasa kodo itu adalah H-1 Ramadan. Jadi dekat-dekat Ramadan itu masih bisa kok kodo, nggak ada masalah ya. Ustazah, cara sholat taraweh sendiri di rumah kayak sholat subuh aja Mbak. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Niatnya doang yang beda ya. Nah nanti kayak sholat subuh aja Mbak, lakukan 4 kali. Udah nggak pakai sholawat juga nggak apa-apa ya. Oke. Siap Mbak Suji ya, Ustazah. Oke, batas kodo puasa H-1 betul. H-1 udah nggak boleh lagi ya. Gitu ya, batasnya H-1 ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid apa sih? Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Cuman setiap bulannya itu tanggalnya berbeda kalau dilihat dari penanggalan Masehi. Makanya aku ingatkan besok tanggal 1 Februari puasa Yaumul Bid, tanggal 2 Februari puasa Yaumul Bid, tanggal 3 Februari kita puasa nisfu Sya'ban. Yang belum paham dan belum pernah seumur hidup melakukan puasa Yaumul Bid, yuk mulai puasa Yaumul Bid besok ya, tanggal 1 Februari. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir, dan sholat duha. I think banyak di antara kita yang belum pernah terpapar puasa Yaumul Bid. Banyak teman-temanku bilang, sebelum kenal dengan akun ini nggak ada puasa lewat, Sya'ban lewat, Arafah lewat, Yaumul Bid lewat, Rajab lewat, Muharram lewat, lewat semuanya. Padahal setiap bulan itu ada momentum di mana pahalanya berlipat. Kita ambil promo-promo ini. Jadi aku cuman menunjukkan promo-promo saja, flash sale saja. Nah, kita ambil itu semua. Jangan lewat nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu luar biasa. Di malam nisfu Sya'ban tanggal 2 maghrib sampai nanti sepertiga malam, lebih bagus sepertiga malam lah, ya kan? Nah, itu teman-teman baca Yasin 3 kali. Yasin pertama untuk panjang usia, berkah usia. Yasin yang kedua dijauhkan dari musibah. Yasin yang ketiga diberikan kesyukuran dan ketenangan hidup atas rezeki. Banyak doa di malam nisfu Sya'ban, doa kita diijabah. Kenapa orang itu ada yang dia kerjanya biasa-biasa aja tapi rezekinya lancar? Jangan-jangan doanya yang kencang gitu kan. Nah kemudian perbanyak sholawat. Karena sholawat itu perintahnya turun pertama kali di bulan Sya'ban. Ya kalimat yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi, itu semuanya turun di hari Sya'ban ya. Jangan lewat-lewat lagi, yang lalu biarlah berlalu ya. Hamalan wanita haid di malam nisfu Sya'ban juga udah aku buatkan videonya banyak loh. Nah, wanita haid boleh dia berzikir, boleh dia bersolawat, boleh dia mengingat kekurangan diri, boleh dia berdoa banyak-banyak, dia zikir, dia doa, dia zikir, dia doa, boleh Mbak, it's okay ya.
Sholat taraweh boleh di rumah, kenapa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Mau taraweh di rumah nggak masalah. Taraweh itu waktunya dari habis isya sampai azan subuh, tapi minimal 8 rakaat. Ya nggak boleh taraweh itu 2 rakaat ya. Ustazah, nah gitu ya guys. Semoga sehat selalu semua di sana. Yang baru mampir share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas itu. Aktifkan tombol lonceng live dan videonya supaya kita bisa belajar lebih banyak di akun ini. Tarawih bisa sendiri, silahkan Mbak, nggak ada masalah ya. Banyak yang mau kita lewati guys, kita lewati nanti Ramadan, Syawal. Syawal nanti agak repot itu, puasa Syawal dulu atau kodo dulu gitu ya. Teman-teman ikuti aku setahun saja. Setahun saja dengan belajar setiap live bawa buku, bawa pena. Tahun kedua udah nggak ikut lagi nggak apa-apa. Karena setahun itu momentumnya kita belajar di akun ini. Setelah itu teman-teman keluar lagi nggak apa-apa. Ibaratnya seperti itulah. Tapi harus setahun dulu nih baru ngerti nanti tarwiyah, baru ngerti nanti arafah. Nah setahun nih. Nah yang udah ikut syawal dengan aku tahun lalu udah tinggal ngulang lagi di syawal tahun ini loh. Itu ibaratnya. Semoga aku sehat, teman-teman sehat. Kita ketemu terus di akun ini dan akun kita juga sehat insya Allah. Ustazah, oke sebentar ya. Wasilah baca Yasin 3 kali apa untuk diri sendiri? Boleh untuk doa. Doa yang lain nggak apa-apa Mbak. Nggak cuman diri sendiri Mbak. Mbak mau doa lapang rezeki, Mbak tambah dengan doa-doa lain nggak masalah Mbak. Wasilah itu ya. Ustazah, oke, aku ikut terus, siap ya. Oke, bagusnya selamanya Zah biar ngafal, biar jadi ustazah ya. Tapi nggak mau setahun dong, siap. Setahun aja biasanya udah selesai. Tapi ya memang harus mencatat ya kan kalau enggaknya. Karena kan kita ulang-ulang terus kan guys. Setiap saat kita ngulang-ulang kan. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, taraweh sendiri gimana? Oke, aku ulang lagi buat teman-teman yang pengen taraweh sendiri, misalnya punya anak bayi di rumah, nggak bisa taraweh di rumah atau kerja, nggak bisa ke masjid, di rumah nggak apa-apa Mbak. Sholatnya minimal 8 rakaat. Jadi dua, 4 kali salam. Kayak sholat subuh nggak ada beda Mbak. Kayak sholat subuh Mbak nggak ada beda. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Udah itu aja. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Sholat aja 4 kali dah selesai itu tarawehnya. Oke ya. Ustazah, oke. Amin amin. Nggak pakai witir boleh? Iya pakai witir dong. Pakai witir 3 1 kali. 3 rakaat boleh, 1 rakaat cukup lah ya. Oke, Ustazah, oke. Apakah boleh sunat sementara kodoan masih banyak? Kodo itu hanya kodo apa sekarang? Ustazah, oke sebentar ya. Eh, Kalau batas vidya, batas vidya sama dengan batas kodo ya. Ustazah kalau 1,4 kilogram beras diuangkan berapa? Nggak tahu pula aku harga beras. Harga beras yang teman-teman makan lah, berapa 1 kilo? Berat kali aku ditanyain harga beras, cuy. Ya, tapi aku mau beli beras kok guys, tenang aja. Beras yang lama masih ada. Ya, pokoknya 1,4 kilogram beras tuh diuangkan berapa? Tahu aku dong. Ya, nggak tahu lah aku harga beras teman-teman. Oke, kita lanjut ya guys. Aku mau beli beras. Berasku udah mau habis. Nggak, cai. Oke gitu ya, sehat selalu ya guys. Ustazah, iya amin Mbak Ade Siti Jenab, thank you ya. Ustazah, oke kalau masih ada utang sholat fardu, apakah boleh melakukan sholat sunnah? Utang siap Mbak GFM ya, utang sholat fardu itu siap Mbak Yohana ya. Utang sholat fardu itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Oke, Ustazah puasa Daud terus pusing-pusing 2 hari terus nggak puasa lagi ya nggak apa-apa kan dia tetap sunnah. Oke, iya siap Mbak Seroja ya. Kalau sholat tarawehnya di warung bisa nggak ya? Oke, soal nggak apa-apa sholat taraweh di warung. Kenapa emangnya? Ya, sholat tarawih di warung kenapa emangnya ya teman-teman ya nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke ya. Oke gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya.
Oke, lanjut ya. Ustazah, oke kita lanjut ya. Oke, Ustazah, oke untuk masa iddah sholat taraweh atau idnya gimana? Untuk masa iddah sholat taraweh atau idnya gimana? Masa iddah ya nggak usah taraweh, nggak usah id, masa iddah doang. Kalau masa iddah boleh sholat ya. Kalau masa iddah boleh sholat ya teman-teman ya, nggak masalah ya teman-teman ya. Masa iddah tuh boleh keluar rumah. Yang tidak boleh dalam masa iddah itu adalah jalin hubungan dekat dengan laki-laki lain atau maaf pacaran dan seterusnya ya. Ustazah kalau sholat taraweh baca surat-suratnya itu aja nggak apa-apa Mbak. Nih aku buka satu ya Mbak. Mereka-mereka nih Mbak ya. Ya mereka-mereka ini Mbak kalau sholat tuh itu aja kok Mbak ayatnya Mbak. Mereka nih ya yang ngetik-ngetik ini Mbak. Mereka itu kul-kul aja kok Mbak ayatnya. Ya kadang-kadang mereka ganti ke ayat kursi terus mereka lupa mereka balik lagi ke kul-kul. Jadi Mbak nggak sendiri ya Mbak. Coba Mbak lihat orang yang ketawa, kul-kul aja yakin sama aku, percaya sama aku Mbak. Ya mereka tuh masih mending Mbak, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua An-Nas. Mereka tidak Mbak, mereka Al-Ikhlas terus sampai ke alam barzah Mbak. Jadi ndak apa-apa, nggak baca ayat pun nggak apa-apa. Cuma kalau mau ganti-gantilah ayat kursi kan bisa. Atau Yasin satu ayat pertama, atau Ad-Duha lima ayat pertama, kayak gitu kan. Nah mereka ini kayak gini nih Mbak, jadi mereka coba nih ayat kursi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Lupa, mereka ganti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili. Lupa lagi, mereka balik lagi nih. Qul huwallahu ahad. Baru mereka ingat. Jadi sama aja Mbak, tenang aja Mbak nggak sendiri. Dia bilang orang nih ya Mbak. Nah oke gitu ya guys, untung aku nggak ketawa. Oke, Ustazah kalau mulai puasa, oke teman-teman ya fokus ya, bahwa puasa Yaumul Bid itu tanggal 1 dan tanggal 2. Oke, besok dan lusa. Oke, tanggal 3 itu puasa nisfu Sya'ban. Oke, ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, gitu ya guys. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, apa hukumnya adat boleh dilanggar? Ketika adat itu tidak seiring sejalan dengan syariat, boleh kok dilanggar ya. Ustazah, jadwal nisfu Sya'ban berbarengan sama jadwal puasa Daud. Niatnya cukup Daud aja, nggak perlu double-double Mbak. Oke, oke ya. Kalau cukup Daud aja. Daud itu udah nomor satu puasa di antara ekosistem puasa sunnah. Oke, niat puasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah. Gitu aja. Oke, sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah. Oke, Ustazah, kalau sholat taraweh di rumah, boleh nggak ayat pendeknya bebas? Boleh, kul, boleh ya. Ustazah, niat puasa nisfu Sya'ban, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban karena Allah. Gitu doang guys, kalau niat, oke ya. Ustazah, oke, sholat taubat gimana caranya? Perhatikan, semua jenis sholat, kalau 2 rakaat, caranya kayak sholat subuh, titik. Saya ulang, semua jenis sholat kalau 2 rakaat itu caranya kayak sholat subuh. Udah titik gitu aja. Mau sholat duha, mau sholat taubat, mau sholat hajat, mau sholat istikharah. Semuanya kayak sholat subuh. Bedanya cuma niat doang. Sengaja aku sholat sunat taubat karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha sunnah karena Allah. Pakai sunnahnya boleh enggak juga enggak apa-apa. Sengaja aku sholat tahajud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat karena Allah. Sama kayak sholat subuh aja. Tapi nggak pakai kunut. Udah gitu doang. Oke ya. Ustazah, oke. Apakah masa iddah boleh sholat taraweh dan id di luar rumah? Boleh. Masa iddah itu bukan nggak boleh keluar rumah. Kalau teman-teman jual lontong, jualah, keluarlah. PNS kerjalah. Nggak ada cuti masa iddah PNS.
Kalau suaminya meninggal masa iddahnya 130 hari, mana ada cuti masa iddah. Kalau teman-teman kerja di perusahaan, kerjalah. Kalau teman-teman lagi jualan di depan rumah, jualanlah. Buka kedai, bukalah. Yang tidak boleh di masa iddah itu adalah berdandan berlebihan, memikat laki-laki lain ya, atau berpacaran sebelum masa iddahnya habis. Oke. Masa iddah itu bukan masa di rumah terus. Lah kalau kerja gimana di rumah? Di PHK nanti kalau masa iddahnya suami meninggal kan 130 hari cuy. Oke gitu ya. Ustazah, jadi masa iddah ini bukan nggak boleh ke masjid ya, bukan nggak boleh ngapa-ngapain ya, tetapi jangan dekat-dekat, jangan genit-genit gitulah intinya ya. Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh, apa boleh sholat duha? Tetap sholat subuh, nggak ada hubungannya dengan sholat duha ya, boleh-boleh aja. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bentar ya. Kalau sholat taubat habis sholat isya boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Aku jelaskan pelan-pelan. Catet, catet ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Oke. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke, aku ulang ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Nah itu adalah sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Habis isya boleh, sebelum duha boleh, setelah duha boleh. Oke. Ustazah, oke ya. Kalau di sini masa iddah tidak boleh keluar rumah Zah. Lah gimana kalau dia PNS? Nggak kayak gitu definisinya. Kalau dulu bisa seperti itu. Ya dulu orang nggak. Gimana kalau dia jualan gamis? Tutup, bangkrut tokonya. Nah, ya. Coba di dalam rumah pun teman-teman dalam masa iddah, tapi kalau chat-chatan sama laki-laki, ada apa dek? Sehat bang? Jangan lupa makan ya bang. Video call yuk deh, ayo bang. Tetap berdosa walaupun di dalam rumah. Ya, jadi dilihat mana substansi hukum, mana furu'iyah hukum, ya kan? Nah, saya masa iddah di rumah aja Ustazah, lah tuh video call yuk, yuk deh, tetap aja nggak bisa. Oke ya, Ustazah, oke ngingetin orang tapi yang diingetin marah abaikan, nggak ada masalah ya, namanya dakwah tetap ada resiko ya kan. Ustazah, puasa nisfu Syaban kapan? Puasa nisfu Syaban tanggal 3 Februari ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau sholat subuh tidak baca doa kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Jadi tidak kunut tidak apa-apa, oke. Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh, qobliyah subuhnya tetap dikerjakan. Selagi masih ada waktu subuhnya, waktu kesiangan itu boleh dikerjakan qobliyah subuh. Tapi kalau udah habis waktu subuh atau udah mepet habis waktu subuh, nggak usah lagi teman-teman melakukan qobliyah subuh. Fokus ke sholat subuh aja ya. Ustazah, adakah puasa khusus nisfu Syaban? Nanti tanggal 3 kita puasa khusus nisfu Syaban. Cek video-video aku ya. Oke. Nah, teman-teman yang baru mampir coba klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Setiap hari aku temani teman-teman semuanya di berbagai macam live aku untuk kita bisa ngobrol santai ya. Ustazah, laki-laki tidak ada masa iddah. Seketika istrinya meninggal sekarang, besok dia bisa langsung menikah. Oke? Ustazah, kalau saya nerima zakat fitrah, doa apa yang harus saya baca? Ya doakan saja orang itu pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, batas akhir sholat taraweh jam berapa? Batasnya azan subuh ya. Kalau punya anak kecil, boleh anaknya tidur dulu baru kita taraweh di rumah, nggak apa-apa, oke? Batas sholat subuh jam berapa? Saat cahaya merah ada di atas langit udah mau muncul matahari. Aku nggak bisa jelaskan untuk jam karena kita ini masih ini ya teman-teman ya, karena kita ini beda daerah ya kan. Nah gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, oke sebentar ya.
Mau sholat anak nangis jadinya harus nunda sholat, itu gimana? Mau sholat anak nangis, nunda sholat nggak masalah ya. Nanti kalau sedang sholat dia nangis lagi, boleh boleh sholat di dekat dia. Dia nangis, terus tunda sebentar sholat, dia diam sholat aja di dekat dia. Nanti pas dia nangis lagi di dalam sholat itu teman-teman boleh angkat dia, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud, nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Oke. Eh, Oke gitu ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid 2 hari boleh nggak? Puasa Yaumul Bid 2 hari boleh nggak masalah. Kan besok tanggal 1 Yaumul Bid, tanggal 2 Yaumul Bid, tanggal 3 Nisfu Sya'ban ya. Ustazah, kalau sedekah Nisfu Sya'ban ya, Ustazah kalau sedekah Nisfu Sya'ban maksudnya gimana? Ustazah, apakah ada bacaan khusus dalam sholat taubat? Tidak dong, ya bebas aja bacaannya ya. Cuman setelah sholat perbanyak istighfar ya. Oke, Ustazah, lebih baik mana baca Quran atau sholawat? Dua-duanya fadilahnya berbeda, Mbak. Kerjain aja, Mbak, dua-duanya ya. Ustazah, oke, bagaimana melaksanakan puasa sunnah? Sementara puasa kodo masih banyak. Kalau puasa kodonya tahun ini tinggal diganti aja sampai Ramadan nanti kan masih bisa. Ya kan? Tapi kalau tahun-tahun lalu kalau ingat jumlahnya aja baru bisa diganti ya, guys. Ustazah, kalau kesiangan bangun jam 7, gimana sholat subuhnya? Sholat aja, tapi tetap berdosa kalau karena lalai ya. Oke, Ustazah puasa nisfu Syaban, tapi aku biasa puasa Senin dan Kamis. Niatnya yang mana dulu? Nisfu Syaban. Jadi ketika dua puasa berbenturan, misalnya Senin dan Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, besok itu kan kita puasa Yaumul Bid, hari Senin kan? Ada orang yang puasa Senin Kamis, besok niatnya Yaumul Bid. Jadi ketika ada dua puasa yang berbenturan, maka niatkan puasa yang lebih limited, Yaumul Bid. Nah nanti ketika misalnya puasa Yaumul Bid berbenturan dengan nisfu Sya'ban, maka niatnya nisfu Sya'ban. Makanya saya bilang tanggal 1 besok puasa Yaumul Bid, tanggal 2 puasa Yaumul Bid, tanggal 3-nya Yaumul Bid. Cuman kebetulan ada nisfu Sya'ban, makanya kita pakai niat yang lebih tinggi yaitu nisfu Sya'ban. Oke. Ustazah, oke, satu niat satu amal saja. Oke, apakah jual rumah dikeluarkan zakat? Tidak ya. Ustazah, habis keramat masih ada coklat setiap datang waktu sholat. Kalau coklatnya itu kurang dari 24 jam berarti dia sisa. Kalau coklatnya itu kelebih dari 24 jam itu berarti dia haid lagi ya. Ustazah, kalau aman ya, puasa Daud gimana? Apanya gimana? Oke, Ustazah gimana apanya Mbak? Coba ya. Ustazah ada yang bilang nggak puasa karena melahirkan dan menyusui harus diganti padahal saya udah fidyah. Mbak kalau bisa ganti harusnya Mbak nggak bayar fidyah. Orang yang hamil dan menyusui kodo dia dulu. Jangan langsung fidyah. Karena fidyah itu hanya yang tidak mampu kodo. Nah misalnya nih Mbak Solehayu hamil dan menyusui. Kodo dulu. Kalau nggak sanggup kodo, baru dia bayar fidyah. Nah persoalannya Mbak Solehayu ini cepet-cepet dia bayar fidyah. Padahal menjelang tahun depan dia mampu kodo, dia memang harus kodo lagi. Nah harusnya tadi nggak bayar fidyah. Selagi masih sanggup kodo, kodo dulu. Kenapa akhirnya orang yang fidyah juga kodo juga? Karena dia cepet banget bayar fidyah. Pas dia udah bayar fidyah ternyata dia mampu. Memang dia harus kodo. Paham nggak kira-kira guys? Jadi teman-teman yang hamil dan menyusui jangan buru-buru kodo. Jangan buru-buru fidyah. Coba ganti dulu kalau nggak sanggup ya fidyah. Nah kalau teman-teman fidyah, tahu-taunya teman-teman mampu kodo ya, teman-teman harus kodo jadinya kena 2. Sebenarnya tidak harus dua-duanya, hanya saja ini kan kesalahan kita. Kita kecepatan bayar fidyahnya, ndak berusaha dulu untuk kodo. Menurutku kalau anaknya 1, anaknya 2, kodo aja lah. Yang fidyah itu kan kalau anaknya banyak guys. Lahir anak pertama namanya Muhammad Ramadan. Baru 8 bulan belum kodo udah hamil lagi. Muhammad Ramadhani. Anak kedua tahun kedua. Baru 6 bulan hamil lagi. Muhammad Ramadhanu. Ya jadinya banyak nih anaknya rapet-rapet. Kapan dia mau kodo? Kalau dia belum kalau dia kayak gini maka dia boleh fidyah. Karena dia nggak sanggup dia bayar kodo. Oke? Oke, paham ya teman-teman ya. Kalau anak 1, anak 2 ya kodo aja Mbak. Oke, gitu.
gitu ya. Ngegas, aku ngegas, enggak kok teman-teman, aman aja. Oke, emangnya aku ngegas? Aman aja, aman ya. Aku bukan ngegas, itu penekanan, mana yang penting, mana yang nggak penting. Bukan ngegas, itu takkid namanya ya. Oke, gitu ya guys. Muhammad Romadone. Oke, gitu ya. Ustazah, gitu ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Namanya OE aja ya. Karena banyak anaknya, hamil terus. Kapan dia mau kodo ya kan, Mbak? Nah, kapan dia mau kodo? Maka dia boleh dia bayar fidyah. Tapi kalau anak satu, anak dua ya fidyah kodo aja. Nah, gitu ya. Oke, susun tangga anaknya ya. Oke. Mm-mm. Iya, sama-sama ya. Ustazah, oke gitu ya. Saat doa sujud terakhir nggak pakai kata amin nggak apa-apa ya. Nah doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab. Lamakan sujudnya sebelum atahiyatul. Lamakan sujudnya. Tapi jangan lama betul, tertidur pula nanti cuy. Ya lamakan. Robbana atina fid dunya atau mau doa dalam hati boleh nggak masalah. Ya, tapi jangan dilafazkan. Kalau bahasa Indonesia boleh dalam hati, kalau bahasa Arab boleh dilafazkan ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Sri Devi ya. Oke. Ustazah, oke apa? Iler batal puasa, iler nggak batal sholat ya. Ustazah, darah nyamuk. Darah nyamuk itu najis ma'fu ya. Misalnya di sini ada nyamuk, aku pukul tep berdarah. Itu najis ma'fu. Apa itu najis ma'fu? Najis yang dimaafkan. Misalnya teman-teman ada jerawat gitu kan. Nah jerawat ini kan isinya darah dan nanah gitu kan. Nah selagi dia masih di wilayah yang sakit gitu, maka dia tetap najis ma'fu. Kecuali dia nempel ke sini baru dia najis. Nggak boleh sholat, harus wudu lagi. Nah sama dengan orang ambeien, wasir. Itu kan berdarah guys, bernanah guys. Selagi dia masih di kawasan yang sakit itu adalah najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Kecuali nempel ke betis baru najis mutlak ya. Oke gitu ya teman-teman ya, sehat selalu di sana semuanya ya. Oke, yang mau parfum siap-siap udah jam 7 pandai ya jam Mbak Indra ini ya. Oke gitu ya guys, aman ya. Ingus tidak najis ya teman-teman ya. Ingus tidak najis, misalnya teman-teman lagi sholat bersin, cim keluar nih jatuh nih ke mukena, atau ingus lalu jatuh nih ke mukena, atau air liur jatuh ke mukena, tidak najis, lanjutkan sholatnya. Iya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau udah oke sebentar ya. Oke. Ustazah mulai puasa yaumul bid. Stikernya tengok cuy. Aku tahu wajahku lebih menarik dibanding stiker. Besok puasa yaumul bid ya guys. Efek mukaku lebih menarik daripada stiker cuy. Nggak kebaca stikernya nengok mukaku. Nah ya guys. Besok puasa. Besok dan lusa puasa yaumul bid ya. Nanti tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban ya guys. Oke. Siap-siap. Besok ya puasa yaumul bid ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ya Allah nggak perhatikan nggak apa-apa, aman aja ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Bersentuhan wudhu dengan suami. Kalau teman-teman lagi mau sholat, bersentuhan wudhu dengan suami itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mutlak batal, yaitu adalah Imam Syafi'i. Mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua adalah Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Kemudian yang ketiga adalah Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Maka teman-teman boleh pilih yang mana gitu kan ya, terserah mau pilih yang mana ya. Kalau Oke gitu ya teman-teman, siap Mbak Nita ya, aman ya guys. Besok puasa yaumul bid ya, nanti malam kita doa bareng untuk puasa yaumul bid kalau nanti mampir malam-malam ya. Oke siap ya, sehat selalu ya teman-teman ya. Besok puasa yaumul bid,
tanggal 2, besok tanggal 1, tanggal 2 yaumul bid, tanggal 3 nisfu Sya'ban ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, kalau udah telanjur vidya 3 tahun lalu, yang lalu biar berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya. Oke, Ustazah, apa? Sama-sama, salam kenal juga ya. Oke, oke gitu ya. Ustazah, sholat nggak pakai celana dalam, nggak apa-apa. Sholat nggak pakai celana dalam, apalagi kalau celana dalamnya kena keputihan ya. Yang penting jangan melorot kain sarungnya. Oke ya, pagi-pagi semuanya ya. Ustazah, oke. Nah, oke. Oke baik, adikku nggak bisa ngomong, apakah dia wajib ibadah? Coba lihat akalnya sempurna nggak? Kalau akalnya sempurna walaupun dia nggak bisa ngomong, dia tetap wajib sholat. Tapi kalau akalnya tidak sempurna, atau maaf ya, pokoknya dia kurang lah akalnya, atau misalnya orang-orang yang pikun gitu, atau orang-orang yang gila, itu baru dia nggak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman gila, ya benar sih. Atau kalau teman-teman pikun ya kan. Nah, itu boleh teman-teman tidak sholat. Jadi pikun dulu aja ya guys. Oke gitu ya. Ustazah parfumnya udah jam 7. Sebagai masih mau parfumnya teman-teman ya. Nah untuk parfum minta maaf promonya sangat terbatas. Itu dari TikTok bukan dari aku. Kemarin banyak yang nggak kebagian pagi, siang aku udah nggak bisa jual karena habis total ya teman-teman. Jadi yang mau parfumnya, sebelumnya aku disampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah support aku dalam 3 tahun terakhir, yang alhamdulillah brand parfumku udah jadi atas support teman-teman semuanya, dan aku memilih parfum Extrait sebagai brand parfum aku yang oke aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu di sana ya. Siap Mbak Ratu ya, siap Mbak Sijon ya. Oke. Oke, siap ya. Oh, belum dapat ya Mbak Bepri ya, besok ya jam 7 ya. Siap Mbak Niah ya, Mbak Juhairiah, Mbak Dewinta, Mbak Arfa ya. Siap Mbak Endang ya, Mbak Epoy, Mbak Niah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke ya, aman ya guys. Nah, sehat selalu ya guys. Oke ya, siap Mbak Munira ya. Oke. Oke ya guys, aman ya guys. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke siap Mbak Dasini, Mbak Erna, Mbak Saumiati ya. Oke guys, yuk kita doa yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Dasini ya, Mbak Riri, Mbak Najwa ya. Siap Mbak Fia, Mbak Angel, Mbak Dewinta, oke. Siap ya Mbak Desca, Mbak Embun Pagi, Mbak Munirah. Nah teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Nah dah teman-teman boleh tanya aja. Oke aku mulai ya. Ustazah, anak yang sudah menikah apakah tanggungan orang tua lagi? Oh tidak dong. Anak sudah menikah baik itu perilakunya, tutur katanya, kemudian dosa-dosanya ya semuanya tidak diatur lagi, tidak ditanggung lagi oleh orang tuanya. Oke ya. Oke, siap ya. Ustazah, besok mulai puasa Yaumul Bid ya Zah. Besok puasa Yaumul Bid ya. Tanggal 1 puasa Yaumul Bid, tanggal 2 puasa Yaumul Bid, tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban. Oke. Siap Mbak Indra, Mbak Emi ya. Oke, aku coba buat dulu stiker ya. Besok mana stikernya cuy? Besok puasa Yaumul Bid, oke. Sebentar ya. Besok tuh aku buat yang kuning tuh ya biar nampak ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Puasa Yaumul Bid ya. Bid. Oke. Besok puasa Yaumul Bid, oke ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya.
Bagaimana anak yang sudah menikah, segala keperluannya orang tua yang tanggung ya, kenapa orang tuanya mau? Ya harusnya kan anaknya dibiarkan mandiri ya. Ustazah, apakah anak laki-laki wajib menafkahi orang tuanya? Wajib kecuali orang tuanya ridho ya. Kalau tidak dinafkahi, oke? Ustazah, boleh bah berkumur saat puasa? Kalau berkumur saat puasa itu status hukumnya boleh, yang penting tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Orang tua jangan mau, biarkan anak mandiri, jangan besarkan anak dengan uang, besarkan anak dengan edukasi ya guys. Iya, anak jangan dimanjakan sama uang sekalipun kita macam punya uang banyak ya. Nah, hati-hati ya. Hanya itu harus merasakan betapa pedihnya perjuangan hidup karena kita usia nggak terlalu tahu siapa yang meninggal duluan. Takutnya pas orang tua meninggal anak nggak bisa apa-apa. Oke. Ustazah, boleh nggak menggabungkan Yaumul Bid dengan puasa Ramadan yang ditinggalkan? Satu niat, satu amal aja ya guys. Ustazah, kalau sudah jatuh talak satu, udah 2 kali suci, suami ngajak rujuk lewat telepon, boleh nggak ada masalah ya. Kan dia 3 kali suci baru nggak boleh ya. Ustazah, puasa Sya'ban tanggal 2 atau tanggal 3? Tanggal 3 ya teman-teman ya. Ustazah, oke kalau lagi puasa boleh nggak bohong? Bohong itu nggak boleh, baik lagi puasa maupun lagi tidak berpuasa. Seakan-akan bohong cuman dilarang saat puasa. Gini kali hidupku. Oke, bohong itu nggak boleh ya, baik saat puasa maupun tidak berpuasa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, besok puasa ya? Iya, besok puasa Yaumul Bid ya. Siap Mas Trisno ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, hutang emas dikembalikan emas ya. Hutang emas bayarnya emas ya. Oke. Jadi kalau hutang uang bayarnya uang ya. Siap Mbak Tri ya. Oke, iya Mbak Cimanis ya. Oke. Ustazah, kalau sudah talak ketiga boleh rujuk lagi nggak? Boleh dengan syarat si wanita harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur harus cek hamil atau tidak. Kalau seandainya hamil, tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan, nggak bisa balik. Oke, gitu ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid 3 hari ya Zah? Iya. Jadi besok puasa Yaumul Bid, besoknya lagi puasa Yaumul Bid, tanggal 3 kita sama-sama puasa nisfu Sya'ban, tanggal 3 Februari ya. Oke. Ustazah, oke, apakah kalau mau sholat qobliyah maghrib di masjid kita tidak boleh duduk dulu? Sunnahnya adalah kalau bisa jangan duduk, tapi kalau duduk nggak masalah, sholatnya tetap sah kok. Oke. Ustazah, oke, iya, nggak apa-apa Mama Azka, nggak apa-apa, rujuk aja ya. Ustazah, apa doa di saat hati galau? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pelindung ya. Oke, Ustazah, oke, berbohong menutupi aib orang lain. Nggak perlu berbohong, cukup tidak berkomentar. Udah secukup itu ya. Ustazah, oke. Gitu ya. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban tanggal berapa? Puasa nisfu Sya'ban tanggal 3 Februari ya. Ustazah, oke, bolehkah puasa Yaumul Bid tanggal 14, 2, 15 aja? Puasa Yaumul Bid besok. Besok puasa Yaumul Bid tanggal 1 Februari, tanggal 2 Februari puasa Yaumul Bid. Nah, nanti tanggal 3 Februari teman-teman puasa nisfu Sya'ban. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa berpuasa sebelum nisfu Sya'ban, udah terbiasa puasa Daud, udah terbiasa puasa Senin Kamis, teman-teman boleh lanjutkan puasa sampai H-1 Ramadan. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa puasa sebelum nisfu Sya'ban, maka tidak boleh puasa lagi setelah nisfu Sya'ban. Sementara bagi yang puasa kodo, maka teman-teman boleh melakukan puasa kodo sampai Ramadan nanti. Oke, aku ulang pelan-pelan, fokus ya. Aku ulang pelan-pelan, fokus ya teman-teman. Yang pertama, bagi teman-teman yang mau puasa kodo, masih bisa kodo sampai Ramadan, sampai H-1 Ramadan.
Bagi teman-teman nih yang mau puasa sunnah, misalnya udah terbiasa puasa Daud, udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, maka teman-teman masih boleh melanjutkan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Dan bagi teman-teman yang belum pernah puasa sunnah sebelumnya, maka setelah nisfu Sya'ban tidak boleh berpuasa lagi ya. Ustazah, lagi haid mandikan jenazah, boleh, nggak masalah ya, tidak ada dalil yang tegas melarangnya ya. Oke, cepet kali orang nih ngetik, Zah tanya aku nggak dijawab. Itulah orang nih mbak, nanti aku bilang sama orang nih mbak, lambatkan sedikit ya. Ustazah, apa doa ketemu dosen, minta tanda tangan biar dimudahkan. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Dicoret-coret dosen tuh biasa. Kadang-kadang dia nyoret guys biar kelihatan meriksa. Kalau nggak nyoret nanti dikira pula dosen tuh nggak baca. Iya kan? Nah, nggak apa-apa itu dicoret, ganti. Besok pas ganti belum tentu dia ingat apa yang dia coret kemarin. Ustazah, oke. Oke, gitu ya. Nampaknya suaranya serak-serak, serak-serak. Nampaknya suaranya serak-serak. Mungkin agak lelah. Suaraku dari alam rahim serak. Jadi belum aku dilahirkan ke muka bumi ini udah serak suaraku. Kayak gitu ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Ya itu dia. Nggak usah khawatir lah dicoret-coret tuh nggak masalah. Kan dosennya pengen yang terbaik ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Kalau nggak dicoret nggak meriksa berarti dosennya kan gitu kan guys. Ya nggak sih? Kok nggak dicoret, nggak dibaca sama bapak nih dong, kan gitu kan. Tuh dicoret ya kan. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Nggak dicoret, nggak dibaca sama bapak nih. Kan gitu kan. Nah, oke ya. Ustazah, oke kalau punya anak perempuan dua, apakah warisan jatuh ke keluarga bapak? Kalau warisan nggak bisa dilihat begitu, harus tahu dinasti dari keluarganya ya. Kalau uang sedekah subuh dipakai untuk jahit seragam ngaji anak, boleh, gak jadi masalah. Ustazah, kalau lagi haid bolehkah ziarah? Nggak ada masalah, walaupun ada pendapat yang melarang tapi tetap ada yang membolehkan. Ustazah, sholat tarawih di masjid berjemaah atau di rumah sendirian bagi wanita, tetap berjemaah lebih utama ya. Oke. Tetap berjemaah lebih utama. Karena berjemaah itu dapat pahala 27 derajat. Cuman persoalannya adalah berjemaahnya itu apakah di rumah atau di masjid bebas aja. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Artinya perempuan itu boleh dia ke masjid. Asal dia tidak tabarruj, dia tidak berdandan berlebihan. Maka dia boleh saja pergi ke masjid ya teman-teman ya. Dia boleh saja ke masjid. Cuman kalau dia pengen di rumah boleh, boleh. Sendiri boleh, boleh ya. Wanita itu lebih baik di rumah dulu Bun Yo. Sekarang tidak. Sekarang sudah aman perempuan boleh ke masjid. Dulu saat situasi tidak aman. Sekarang udah boleh perempuan di masjid. Yang penting jangan tabarruj, jangan berdandan berlebihan, jangan dekat-dekat dengan laki-laki. Ustazah, oke gitu ya. Apakah boleh anak yang belum balik wajib puasa Ramadan tahun lalu? Yang belum balik nggak usah ya kan nggak ada kewajiban atasnya. Ustazah, oke sebentar ya. Nisfu Syaban hari Senin, baik baca Yasin di masjid atau dari rumah, terserah ya. Terserah mau di masjid boleh, mau di rumah boleh, nggak ada masalah ya. Nggak ada problem itu ya. Ustazah, apa sholat di kendaraan tetap pakai mukena? Nggak juga nggak apa-apa. Yang penting ketutup kerudung, tutup dada dan kakinya nggak kelihatan ya. Ustazah, oke, apakah doa buat suami yang keras hati? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Nah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya, guys. Oke ya.
Ustazah, Ustazah, oke aman ya guys ya Mbak Nur Korotul ya. Kalau terbiasa puasa Daud terus haid setelah nisfu Sya'ban lanjut Daud, lanjut gak masalah. Kalau udah terbiasa puasa sebelumnya, nah teman-teman mau lanjut puasa setelah nisfu Sya'ban boleh ya. Ustazah doa kalau kita dipuji, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Hei kamu cakep loh. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ya, kalau aku dipuji beda. Ustazah kok keren? Selebeu. Dalam hati baru berdoa. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban berapa hari? 1 hari. Iya Mbak Susilawati. Tunggu ya. Puasa nisfu Sya'ban berapa hari? 1 hari. Tanggal 3 Februari ya. Ustazah, oke ya siap Mbak Syah ya. Kalau sesudah jima tapi belum mandi junub, bolehkah makan sahur? Boleh, tapi makan sahur itu makan sahur atau makan dalam keadaan junub makruh aja sih ya. Ustazah, bolehkah baju bekas dijadikan kain lap? Tidak bisa ya. Baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap, status hukumnya tidak sampai berdosa. Status hukumnya hanya makruh saja ya. Status hukumnya hanya makruh saja ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys, hanya status hukumnya makruh. Sedekah subuh udah terkumpul, kalau dibelikan kepada suami yang sedang kepepes boleh banget nggak masalah ya. Nampaknya abang makin lama makin lusuh, makin lama makin kusam, makin lama makin gak jelas. Sebagai bukti cintaku kepadamu, kuserahkan sedekah subuhku kepadamu. Setelah ku ganti dengan uang besar, sebenarnya dia uang kecil, tapi karena bentuk kepedulianku kepadamu, ku ganti dengan uang besar. Jangan kayak gitu ya guys. Nggak usah dibilang itu uang sedekah subuh. Kasih aja kayak biasa, oke? Nanti Mbak Susilawati setelah tanya jawab madunya ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Ini sesi terakhir kita di pagi hari ini ya guys. Ustazah, oke aman ya. Boleh nggak istri bekerja tapi suaminya melarang nggak boleh bekerja? Nggak boleh. Oke, karena mau kerja tetap harus ridho suaminya. Ya, karena perempuan tidak wajib bekerja. Makanya sebelum menikah yang sudah bekerja minta kepada suaminya untuk tidak melarang dia bekerja. Ya, panjang akadnya ya Zah, ya itulah cemana lah ya kan. Ntar kajian Zah, iya ya. Oke, gitu ya. Oke ya, nanti kan kita kajian guys. Oke, gitu ya. Tumben lengan bajunya akur Zah. Agak lain pun. Ya, akur ya guys. Lengan baju kok akur ya guys. Kiri kanan sama ya guys. Pengumuman. Tapi bajunya pula yang beda kiri kanan ya guys. Nah, besok aku kalau mau pakai lengan beda aku pikir lagi lah guys. Dikira sisa kain bajuku. Tapi ininya pula yang beda ya guys. Nah, tadi aku mau cari yang seragam, nggak ketemu pula. Bajuku timpang-timpang semua kayak isi kepalaku kalau lagi live. Oke ya guys, oke gitu ya teman-teman ya. Lagian Ustazah aneh-aneh aja. Iya sih, kayak mana ya kan? Oke, Ustazah nggak terkejar baca Yasin habis Isya gimana Zah? Jadi begini Mbak ya, bahwa baca Yasin itu kan maghrib kan, tanggal baju selingkuh. Iya guys, sampai roknya dia selingkuh guys. Ya kayak biar aja lah ya guys. Bingung juga aku kenapa ini pula yang aku beli kemarin. Jadi gini ya guys, baca Yasin itu dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib ya. Dari Kamis Maghrib sampai kok Kamis Maghrib. Baca Yasin itu dari tanggal 2 Maghrib sampai tanggal 3 subuh. Nah teman-teman boleh dipecah aja. Ya misalnya habis Maghrib baca Yasin, habis Isya baca Yasin, tengah malam juga baca Yasin itu boleh ya teman-teman ya. Nah itu ya. Nah atau sekali duduk juga bisa ya. Nah teman-teman, iya Mbak Kiti. Nah teman-teman bisa melakukannya dengan cara berdoa ya. Oke, Yasin pertama didoakan supaya teman-teman itu Allah mudahkan untuk panjang usia dan berkah usia. Oke.
Yang kedua, Yasin yang kedua diwasilahkan supaya teman-teman itu dijauhkan dari musibah, oke. Kemudian yang ketiga didoakan supaya teman-teman memiliki kesyukuran rezeki, ya. Kita rezeki bersyukur kita atas rezeki yang Allah berikan kepada kita ya. Oke, kalau masih nifas gimana? Ya, nifas sama dengan haid ya. Dia boleh berzikir, bersolawat, sekedar ngulang hafalan boleh, oke. Ustazah, kalau baca Yasin lebih dari 3 kali boleh nggak? 3 kali cukup Mbak. Mbak bisa booster dengan solawat. Solawat juga bagus di malam nisfu Sya'ban. Karena solawat, perintah solawat pertama turun di malam nisfu Sya'ban ya. Mbak boleh melakukan sholat-sholat sunnah. Mbak boleh berdoa lebih banyak. Karena berdoa di malam nisfu Sya'ban, insya Allah doa kita diijabah. Ada 5 tempat doa kita akan diijabah ya. Yang pertama adalah Idul Fitri, Idul Adha, 1 Rajab, nisfu Syaban dan hari Jumat ya. Aku mualaf katanya doaku untuk orang tuaku yang Kristen gak diterima. Jadi begini Mbak, jika orang tua Mbak masih hidup maka doa Mbak untuk dia dalam hal dunia diterima. Contoh Mbak ingin dia lapang rezeki, Mbak ingin dia sehat badan diterima. Tapi doa Mbak untuk akhirat dia nggak diterima. Seperti Mbak doakan agar diampunkan dosanya nggak diterima. Nah, misalnya Mbak punya orang tua, lalu orang tua Mbak meninggal dunia. Maka doa Mbak memang tidak diterima untuk orang tua. Karena dalam agama Islam surat At-Taubah dijelaskan bahwa tidak boleh kita mendoakan orang non-muslim agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya. Jadi kalau ada orang non-muslim yang meninggal, kita cuma boleh ucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu saja. Oke, gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Baca Yasin dulu atau doa dulu? Jawabannya doa dulu. Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini panjanglah usia saya, berkahlah usia saya. Lalu baca. Nanti Yasin kedua, ya Allah saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini jauhkan saya dari musibah, oke? Nah kemudian selanjutnya, ya Allah saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini cukupkanlah rezeki saya. 3 Yasin, 3 doa dibaca di malam nisfu Sya'ban dari tanggal 2 maghrib sampai tanggal 3 subuh ya. Yasin pertama doakan agar panjang usia dan berkah usia. Yasin yang kedua doakan supaya jauh dari musibah. Yasin ketiga didoakan supaya diberikan kelapangan rezeki. Oke, dah besok kita tanggal 1 puasa Yaumul Bid, lusa tanggal 2 kita puasa Yaumul Bid, tanggal 3 kita puasa nisfu Syaban. Fitinya ada nggak buat Yasin? Udah tiap hari aku sampaikan videonya guys. Ya sampai pagi ini pun ada videonya. Nangis aku nanti kalau teman-teman tak tengok video aku. Baca Yasin 3 kali sepertiga malam. Di malam nisfu Sya'ban itu udah aku buat 4 kali guys. Merajuk aku nanti ndak mau aku buat video lagi guys. Videoku muter-muter, liveku muter-muter guys. Udah ada semua di video cuy. Ya, nah kadang-kadang video tuh aku buat udah mandi, aku buat kalau belum mandi. Ada guys. Ya mana ceritanya guys, ada semuanya guys. Ya. Nah ada semuanya ya di video-video ya teman-teman ya. Nah, udah banyak banget ya. Ustazah, apa panggil-panggil pula. Siap Mbak Santi ya, sabar Zah. Siap ya. Oke, Ustazah nggak live Yasin bareng nggak? Jadi begini Mbak, kalau aku buat live Yasin bareng, masyarakat Indonesia nggak siap Mbak. Nanti mereka cuma dengerin, mereka udah nganggap diri mereka baca Yasin. Ya, padahal Yasin itu harus dibaca, tidak sekedar didengarkan. Aku tidak support atau aku tidak mau baca Yasin berjemaah di live. Banyak jamaah-jamaah atau teman-teman online kita yang belum paham. Dia cuma lihat aja, dia anggap dirinya udah baca Yasin. Itu beresiko. Sama dengan kalau ada seorang ustadz yang live saat sholat taraweh. Aku gak nyaranin karena banyak jemaah salah paham. Ditaruhnya HP di depannya, di depan sejadahnya. Lalu dia sholat ngikutin ustadz di dalam handphone. Itu beresiko.
Untuk penonton yang nggak bisa kita kontrol, latar belakangnya, pemikirannya, dan seterusnya, oke? Jadi kita nggak baca Yasin berjemaah nggak apa-apa ya, bacanya di tempat masing-masing. Nah, sepertiga malam terakhir lah bagus ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke. Di tempat saya baca Yasin pada bawah air, itu aku udah letakkan videonya, udah tampil, belum tampil Deng, boleh pakai air, boleh jadi-jadikan wasilah ya. Oke, sehat selalu ya guys, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, Ustazah, tanggal 2 boleh puasa bayar hutang, puasa kodo boleh aja ya. Ustazah, apa? Saya mualaf tapi sama sekali belum bisa baca huruf Arab, oke. Namun istighfar dan sholawat terus, ya bisa belajar kok Mbak. Mbak beli Quran Latin, ya di Quran Latin itu kan ada Quran Latin tuh. Mbak coba baca Latinnya atau Mbak boleh belajar dari Iqra, nggak ada kata terlambat kok untuk belajar ya. Ustazah, oke besok Minggu puasa ya, besok hari Minggu ya? Iya besok. Puasa Yaumul Bid ya, sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah. Hari Seninnya itu puasanya puasa Yaumul Bid juga, sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah. Nah nanti hari Selasanya teman-teman puasa nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan lagi ya, yang penting teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke aman ya guys? Nah gitu dia ya. Pokoknya besok kita serentak semuanya puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah, oke? Sama-sama ya, Ustazah, bolehkah sholat taubat dilakukan setiap habis sholat fardu? Boleh. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar, itu aja. Oke, Ustazah, baca Yasin boleh di rumah sendiri tanpa berjemaah? Boleh. Oke, boleh banget ya. Aku juga baca Yasin sepertiga malam terakhir sendiri kok. Ya, Ustazah, membaca Al-Quran dihadiahkan untuk orang tua yang masih hidup? Boleh, nggak masalah ya. Oke, boleh ya Allah. Saya baca Quran, dengan baca Quran ini sehat orang tua saya dan seterusnya. Ustazah, amalin surat-surat tapi belum tahu arti, nggak apa-apa. Misalnya nih, surat Al-Muluk dibaca di malam Jumat supaya terhindar dari siksa kubur, nggak tahu artinya, boleh. Ya baca Al-Waqiah setiap subuh supaya dimudahkan rezeki, dilunaskan hutang, nggak tahu artinya, nggak masalah. Iya, oke ya teman-teman ya. Nah, jadi Al-Waqiah supaya lapang rezeki dan hutangnya lunas dibaca di habis subuh ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, aman ya guys. Puasa Yaumul Bid langsung kosor bisa. Langsung kodo, ndak usah. Al-Waqiah dibaca di habis subuh supaya terlindung supaya rezekinya lancar dijauhkan dari hutang ya. Oke. Kenapa sholat taubat nggak boleh dikerjain pas sholat subuh dan zuhur? Setelah subuh dan setelah asar tidak ada sholat sunnah. Setelah subuh, setelah asar tidak ada sholat sunnah ya teman-teman ya. Oke, tidak ada sholat sunnah ya teman-teman ya, nggak boleh, oke. Ada 3 jadwal haram sholat ya guys. Yang pertama adalah habis subuh, yang kedua adalah habis asar, dan jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala kita ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, oke puasa Daud boleh berhenti terus diganti dengan puasa Yaumul Bid? Nggak usah. Puasa Daud itu puasa Daud aja. Nggak usah lagi puasa yang lain, nggak apa-apa ya. Sholat jenazah ba'da asar selagi masih ada waktu asarnya boleh. Oke.
Ustazah, sholat duha kapan? Duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Sholat duha itu untuk melapangkan rezeki kita. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Gitu aja. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, anak-anak sama mantu belum sholat. Tersiksa aku Zah. Kenapa mesti tersiksa? Nggak ada masalah. La yazirotun wizra ukhra. Kita nggak nanggung beban dosa siapapun. Ya, kita doakan semoga dia bisa berubah. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Tapi jangan pula kita tersiksa dibuatnya karena pada akhirnya di akhirat nanti kita juga masing-masing kok ya. Nggak usah ya teman-temannya, tugas kita itu cuma mengajak ya, bukan merubah. Yang merubah itu Allah. Sama dengan aku dakwah kayak gini kan guys. Tugasku cuma menyampaikan, mengajak, bukan merubah. Karena hidayah itu adalah urusan Allah ya. Nah, aku cuma sampaikan aja. Emang pernah aku paksa-paksa teman-teman melakukan sesuatu? Tidak. Ya aku cuma menyampaikan saja. Yang belum berubah ya aku berbaik sangka. Yang udah berubah ya aku syukuri. Yang belum berubah pun aku berbaik sangka. Mungkin belum masanya dia dapat hidayah. Udah segampang itu ya. Aku dakwah sudah 23 tahun. Ya jemaahku yang hadir bertahun-tahun tetap aja masih buka aurat. Ya aku juga tidak pernah berburuk sangka. Ya hidayah belum sampai padanya. Dia mau mengaji aja udah alhamdulillah. Mau pengajian aja udah alhamdulillah. Bukan kapasitasku untuk menghakimi orang, ngejudge orang. Bukan. Ya kalau ketemu di jalan ternyata dia nggak pakai jilbab. Atau nggak pakai jilbab nggak ada sih. Atau masih pakai celana ketat ya. Levis gitu. Aku juga biasa aja. Halo Bu, gimana kabarnya? Sehat ya Bu ya? Oke. Ya Bu ya, aman ya. Saya pamit dulu. Oke Ustazah, biasa aja. Ya, dan saya tidak menghakimi dia. Karena kenapa? Innallah ahkamul hakimin ya. Allah adalah hakim yang paling adil. Ya, bisa jadi dia suatu ketika lebih taat dibanding saya. Bisa jadi at the end dia lebih taat dibanding ulama manapun. Jadi tugas kita cuma mengajak, mendoakan. Selanjutnya urusan Allah. Kita tidak ada kapasitas merubah siapapun. Orang Nabi Nuh dan Nabi Lut aja anak kandungnya nggak bisa dia masukkan ke surga. Nabi itu. Orang Nabi Nuh dan Nabi Lut aja istrinya nggak bisa diajak kepada kebaikan. Nabi itu. Apalagi kita. Nah, ya kan guys, kayak gitu aja. Jadi nggak usah pusing kayak tadi apa ya. Aku tersiksa gitu ya. Nggak usah tersiksa. Biasa saja ya. Janganlah kita nggak fokus ibadahnya karena itu ya. Ustazah, oke. Tidak pernah baca Al-Quran tapi namanya hadiah. Maksudnya gimana Mbak Bunda? Hadiah apa maksudnya? Nggak paham aku. Oke, Ustazah Oke, besok puasa berapa hari? Ya besok kita puasa Yaumul Bid ya, tanggal 1. Tanggal 2 puasa Yaumul Bid lagi. Tanggal 3 adalah puasa nisfu Sya'ban ya. Oke gitu ya guys. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, masih ada qobliyah dan ba'diyah Isya di rumah sedangkan orang udah pada selesai sholat Isya di masjid. Bisa, bisa. Misalnya nih Mbak sholat Isya azan di masjid 7.45 malam. Mbak baru sholat Isya jam 9. Selagi masih ada waktu Isyanya, Mbak masih